Viewers, welcome to channel View Universe. Kali ini CVU membahas film fighting yang berjudul Undisputed Redemption. Film ini menceritakan pertarungan si tukang pel alias tukang pembersih toilet melawan para petarung dari berbagai negara. So, sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, tinggal klik subscribe aja dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Jika sudah, yuk kita bahas. Film diawali di penjara Rusia. Di penjara ini lagi mengadakan sebuah pertarungan antara Saikov dan lawan fightingnya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Saikov. Ya, pertarungan ini memang sudah diadakan sejak dulu. Sampai-sampai mafia ini pun selalu melakukan taruhan untuk pertarungan ini. Mafia ini adalah Gaga dan Saikov adalah petarung miliknya. Kemudian scene berpindah ke tukang pel alias tukang pembersih toilet. Dengan rambut gondrong dan seperti kelihatan lusuh banget. Gaga dan anak buahnya lewat. Tak sengaja anak buahnya menjatuhkan uang. Gaga pun menawarkan uang kepadanya yang terjatuh itu. Namun ia tak mau, malah menginjak uang tersebut lalu pergi. Tampak ia terlihat pincang jalannya. Tukang pel ini bernama Yuri Boyka. Boyka mengajukan permohonan bebas bersyarat namun ditolak. Hal itu karena tindakan kriminalnya yang kejam di masa lalu. Gaga pun datang dan menawarkan tempat sel yang lebih baik dan ia nanti akan dipekerjakan di perpustakaan. Oh iya, Gaga ini dulunya adalah mandan Boyka atau petarung milik Gaga. Flashback sedikit ya. Pada film sebelumnya, Boyka bertarung dengan George Chamber. Lututnya dipatahkan oleh Chamber dan ia pun KO. Karena kesombongan dan arogannya, Chamber memberi pelajaran terhadap Boyka. Semenjak saat itu, ia menjadi lebih banyak diam. Di film sebelumnya, Boyka sangat sombong dan arogan. Namun, ia dijuluki petarung terkuat di dunia. Itu dulu, sebelum lututnya bengkok. Oke, lanjut. Boyka menolak tawaran Gaga, namun ia meminta Gaga untuk memasukkan dirinya ke pertarungan itu. Dengan kondisi lututnya, Gaga menolak. Menganggap ia ikut bertarung sama saja dengan bunuh diri. Kata-kata Gaga itu membuat ia terus melatih lututnya. Kemudian Boyka pun memotong rambut dan kumisnya. Scene berpindah ke pertarungan Saikov. Saikov telah memenangkan pertarungan itu. Namun setelah memenangkannya, ia malah disiram air oleh Boyka. Boyka menantangnya bertarung. Dengan izin Gaga, akhirnya ia naik ke atas ring. Wow, badannya six pack bro. Mereka pun akhirnya bertarung. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Boyka. Ia merasa kembali seperti dulu, namun sedikit kalem lah. Karena memenangkan pertarungan, Boyka pun dibawa ke penjara Gorgon, Georgia, penjara teraman di dunia, katanya, untuk mengikuti ajang PSC, Prison Speed Competition, ajang kompetisi penjara internasional. Boyka pun sampai di penjara. Ternyata para petarung dari camp berbagai penjara berkumpul di penjara Gorgon. Mereka berkumpul dan disambut oleh pimpinan penjara Gorgon, Warden Kus. Dari 8 orang itu ada Andrea Kric dari penjara Kroasia, Jerry Lam dari penjara Korea, Petros Mavros dari penjara Athena, Yunani, Yuri Boyka dari Rusia, Jean Dupont dari penjara Prancis, ada Turbo dari Amerika Serikat, Andriago Silva dari penjara Brazil, dan yang terakhir adalah Raul Quinones dari penjara Kolombia. Setelah menyambut para petarung, Warden diledek oleh Turbo. Warden memberinya pelajaran dan mengatakan, "This is Gorgon. This is hell." Kemudian mereka pun masuk ke sel. Sebelum masuk sel, mereka melihat suasana ring yang sudah dipersiapkan. Scene berpindah ke para mafia. Ada Gaga, Fernati, dan ketua mafia, Rezo. Mereka merencanakan bertaruh dengan petarung yang kemungkinan akan menang di pertarungan. Namun untuk saat ini, Gaga dan Fernati tetap memilih petarung mereka. Yuri Boyka milik Gaga dan Turbo milik Fernati. Ketua mafia Rezo memilih Raul Quinones yang menganggap ia paling kuat. Kemudian scene berpindah ke penjara. Mereka diberi udara segar dan jalan-jalan oleh Warden. Setelah sampai di pertambangan, ternyata para petarung dijadikan kuli batu. Ya, para tahanan di penjara Gorgon mereka dipaksa menjadi kuli, termasuk para petarung itu. Di sini Boyka dan Turbo mau berantem gara-gara Turbo banyak bacot. You got a problem with me, man? You don't see these motherfuckers out here? That's their job to work. I'm a fucking American. Come over this rock and kick your fucking ass right here, right now. Hey!
Stop right now. Setelah berhenti, terlihat Raul Quinones duduk santai di atas tebing sambil membaca buku. Setelah menikmati kuli batu, mereka kembali ke penjara dan diberi waktu latihan untuk mempersiapkan fisik mereka. Yuri dan Turbo satu ruangan latihan. Yuri memandang tato di dada Turbo dan hening. Di lain scene, Raul diberi semacam obat. Mungkin itu obat kuat kali ya. Tampak Raul di sini sangat dispesialkan sampai-sampai ia diberi latihan sparring. Akhirnya kompetisi yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Banyak para mafia ikut taruhan di kompetisi itu. Pertarungan pertama yaitu Petros Mavros dari Yunani versus Andriago Silva dari Brazil. Si capoeira favorit nih. Para mafia elit ditempatkan di ruang atas. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan pun dimenangkan oleh Andriago Silva. Terlihat ada tukang pel di situ. Yuri pun mengingat pekerjaannya itu. Kemudian pertarungan dilanjut dengan Turbo dari USA melawan Andrea Kric dari Kroasia. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Turbo. Tampak Fernati sangat senang atas kemenangan Turbo. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan Boyka versus Jean Dupont dari Prancis. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Yuri Boyka. Sampai-sampai para tahanan dan sipir di penjara Rusia pun melihat aksinya yang benar-benar gila. Di pertarungan keempat dilanjutkan dengan Raul Quinones Kolombia melawan Jerry Lam Korea. Ya, kamu bakal tahulah siapa yang bakal menang kan? Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Dolor alias Raul Quinones. Untuk para petarung yang kalah dalam kompetisi, mereka dipulangkan. Itulah yang dikatakan Warden tadi. Namun bukannya dikembalikan ke penjara asal mereka, malah diberhentikan di tempat sepi dan dihabisi. Kemudian scene berpindah ke pertambangan. Mereka dipaksa kuli lagi. Di sini Yuri dibuat kesel sama Turbo karena bacotnya Turbo yang cerewet. Akhirnya Yuri kebawa emosi dan satu bogem mendarat ke Turbo. Mereka pun akhirnya berantem. Karena ulah dan kelakuan mereka ditambang, akhirnya mereka dihukum dan dikurung di sel yang lebih sempit lagi, bau dan banyak tikus. Yuri ya terima-terima aja. Namun Turbo emosi dan teriak-teriak di sel itu. Gaga dan Fernati yang mendengar petarung mereka dikurung tak terima dan akan menemui mereka. Kemudian mereka pun bertemu dengan mandanya masing-masing. Yuri dan Turbo menceritakan ke mandanya bahwa mereka disuruh kerja paksa menjadi kuli batu. Mendengar itu, Gaga dan Fernati tak terima dan marah. Mereka menemui Warden. Sesampainya di ruangan Warden, ternyata ada ketua mafia di situ, Rezo. Rezo melobi Gaga dan Fernati untuk mendukung Raul Quinones alias Dolor. Rezo dan Warden sengaja memperkerjakan paksa Turbo dan Boyka supaya mereka semakin lemah. Rezo meminta Fernati dan Gaga untuk meninggalkan petarungnya dan ikut menaruh ke petarung Kolombia itu, serta Rezo juga menjamin Dolor akan menang, sehingga keuntungan mereka berlipat-lipat. Gaga dan Fernati pun setuju. Scene kemudian berpindah ke tambang batu bersama Boyka dan Turbo. Mereka cekcok lagi karena bacotnya Turbo, namun mereka nggak berantem kok. Di lain scene, Dolor sedang menyuntikkan obat ke tubuhnya, tampak ia terlihat senang. Kemudian Turbo dan Yuri pun makan bersama, makin akrab kayaknya nih. Semenjak saat itu, Boyka mulai terbiasa dengan Turbo dan bisa ngobrol santai lah. Mereka mengetahui pertandingan ini sudah diatur dan tak menguntungkan untuk Boyka dan Turbo. Mereka pun membuat suasana bekerja menjadi latihan, dari angkat batu sampai push up. Suatu saat, Boyka merasa kesakitan saat mengangkat batu.
Saat ditanya Turbo, Boyka tak mengakuinya. Turbo yang mengetahui lutut Boyka bermasalah, ia memberi tanaman akar yang dapat meredakan sakit Boyka. Mereka pun mulai akrab, hingga akhirnya Boyka bertanya ke Turbo mengenai tato di dadanya. Turbo mengatakan itu adalah putra-putrinya. Turbo bertanya mengenai tujuan ia bertarung. Boyka menjawab Tuhan memberinya satu kemampuan, petarung paling sempurna di dunia, sehingga ia harus memenangkan pertarungan karena ia pantas untuk dihormati. Kemudian scene berpindah ke kompetisi, tampak Gaga sudah menggandakan taruhan sesuai perkataan Rezo. Pertarungan semifinal pun dimulai antara Boyka dan Andriago Silva, Complete Fighter versus Caveira. Pertarungan pun dimenangkan oleh Boyka. Boyka menunggu di final, sementara Turbo akan bertanding melawan Dolor. Seperti biasanya, kemudian Andriago Silva pun ditembak. Scene berpindah ke Rezo dan Warden Kus. Rezo sangat khawatir dengan Boyka dan Turbo karena menganggap mereka sangat kuat. Warden pun punya ide, ia sengaja menuduh Turbo berhubungan seks dengan Boyka, sehingga Warden punya alasan untuk memukul dan menyiksanya. Tindakan itu membuat Turbo semakin lemah. Boyka yang makan sendirian merasa aneh, sepi nggak ada bacot Turbo. Saat ingin kembali ke sel, Turbo memanggilnya dan tampak ia terluka parah. Kemudian Boyka menuju latihan. Ia didatangi Dolor. Ternyata Dolor mengetahui kisah Boyka dahulu yang pernah kalah dengan Chamber dan menganggap Boyka adalah champion of the toilet. Dolor juga menegaskan ia akan menghabisi Turbo di ring nanti. Yuri pun melanjutkan latihannya, kali ini memperkuat lututnya serta Dolor yang juga ikut latihan. Kemudian Boyka mencari Turbo. Tak ada di sel, ia menuju ke latihan. Ternyata Turbo latihan dengan kondisi badan yang terluka. Boyka tak tega melihat ia bertarung dengan keadaan tubuh seperti itu. Kemudian mereka dipaksa kembali ke Kuli Batu lagi. Di perjalanan, Boyka memberitahu Turbo bahwa ia tak akan bertahan lama melawan Dolor nanti. Sudah dipastikan itu. Boyka merencanakan sesuatu. Boyka meminta ia kabur dari tempat ini. Menurut Boyka, tempat ini tak terlalu aman. Awalnya Turbo menolak, namun mendengar perkataan kakek tua bahwa tidak ada petarung yang keluar hidup-hidup dari penjara ini, membuat Turbo mau tak mau ia menuruti Boyka. Saat mau kabur, mereka ketahuan dan mereka pun bertarung dengan para sipir itu. Singkat cerita, Turbo berhasil kabur, namun Boyka dihantam batang AK-47 yang membuatnya pingsan. Bangun-bangun ia sudah berada di sel lagi bersama Warden dan Rezo. Ternyata mandanya yaitu Gaga sudah beralih taruhan ke Dolor. Gaga pun memastikan ia tak akan menang melawan Dolor. Boyka pun geram dan marah dengan Gaga karena selama ini Gagalah mandannya. Gaga pun hanya membalas dengan kata uang dan senyuman. Pertandingan final pun dimulai. Karena Turbo kabur, otomatis Dolor menjadi finalis yang akhirnya final pertarungan antara Boyka versus Dolor. Banyak mafia dan penonton bertaruhan. Pertandingan pun dimulai. Pertarungan mereka di awal saling membalas pukulan, membuat para mafia elit gergetan, Rezo, Fernati, dan juga Gaga. Dolor mengetahui kalau lutut Boyka patah, ia menangkap kaki Boyka dan mempelintirnya, membuat Boyka kesakitan. Gaga yang melihat itu merasa gergetan dan kasihan. Dolor terus-menerus memukul lutut Boyka, sampai akhirnya Boyka terlihat bonyok dan keluar ring. Saat Boyka lemah, ia melihat kain pel di sebelahnya, membuat ia mengingat siapa dirinya dulu, the champion of the toilet. Akhirnya ia pun mencoba bangkit dengan memerban lututnya dengan kain pel. Ia pun bangkit dengan wajah geramnya. Mereka
Pasca pun laga lutut yang membuat tulang kering Dolor patah. Wasit memberhentikan pertarungan dan melihat kondisi Dolor sudah kesakitan dan tak sanggup bangkit. Kemenangan akhirnya dimiliki oleh Boyka. Sambil marah ia menunjuk Gaga. Fernati keluar dan Gaga juga keluar. Tampak raut kekecewaan terlihat di wajah Fernati. Fernati bersiap akan membunuh Warden, namun ia membunuh Rezo duluan yang akhirnya Fernati ditembak oleh Warden. Kemudian scene ke Boyka yang sedang mendinginkan lututnya. Ia didatangi Warden. Di perjanjian sebelumnya bahwa siapa yang memenangkan turnamen, satu pemenang akan bebas. Karena Warden tidak menemukan orang Amerika itu alias Turbo, maka Boyka batal dibebaskan. Ia malah akan dieksekusi seperti para petarung yang kalah. Saat akan dieksekusi, Turbo datang menyelamatkan Boyka, yang ternyata Gaga sudah menunggu mereka. Ternyata selama ini Gaga menggandakan taruhannya hanya untuk Boyka. Gaga tahu jika Boyka marah maka ia akan semakin kuat. Gaga sengaja membuatnya marah. Menang pun membuat Gaga lapar. Tak peduli kolesterol, Boyka pun diberikan sejumlah uang oleh Gaga. Saat Turbo kabur, ternyata setelah itu ia mendatangi Gaga dan meminta Gaga untuk membantu menolong Boyka. Boyka pun meminta untuk berhenti. Saat turun dari mobil, Boyka berpisah dengan Turbo. Ya, mereka saling perpisahan lah ya. Dan juga meminta janji Boyka bertarung dengan Turbo di lain waktu nanti. Turbo dan Gaga pun pergi. Scene diakhiri dengan Boyka yang berlari sambil tertawa lepas dan bebas. Gimana? Seru nggak? By the way, film ini dirilis tahun 2010 yang disutradarai oleh Isaac Florentin. Dibintangi oleh Scott Adkins. By the way, dia juga pernah kolaborasi sama Iko Uwais loh, Tony Jaa dan Tiger Chen. Pokoknya bintang utamanya si Scott Adkins inilah. Akan kita bahas juga kisah Boyka di film selanjutnya ya. Stay tune aja.